disampaikan oleh Musa itu berkaitan dengan apa yang dia lihat. Kenapa? Dia lihat api di semak belukar, dan setelah itu dia naik ke atas puncak gunung Sinai, masuk di tengah awan, masuk di tengah api, ketemu Tuhan. Tuhan kasih padanya gambar tabernakel di tengah api. Tuhan kasih padanya 10 firman di tengah api. Tuhan tulis 10 firman dengan jarinya sendiri di tengah api. Maka berdasarkan pengalamannya, dia bilang bahwa Allah itu adalah api yang menghanguskan. Jadi ini bukan cuma sekedar cerita. Ini merupakan pengalaman pribadi yang dia presentasikan dalam Pentateuch, dalam 5 kitab Musa, yaitu kitab Ulangan. Seharusnya kita begitu. Kita harus punya pengalaman api, baru kita bisa bicara tentang kuasa api Pentakosta. Sebab hamba Tuhan GPDI adalah hamba Tuhan Pentakosta. Hamba Tuhan Pentakosta identik dengan api. Jangan bilang atau jangan kita suarakan bahwa saya ini pendeta Pentakosta, kemudian tidak ada nyala di situ, tidak ada panas di situ, tidak ada bara di situ. Itu sama dengan kita memanipulasi diri kita. Tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan dengan pengalaman pribadi. Musa ada di tengah api, ketemu Tuhan di tengah api, maka dia pantas bicara tentang api. Saudara, kita lihat ini api ketidaktaatan. Kita akan soroti dulu tentang api ini berkaitan dengan peristiwa-peristiwa mengerikan, peristiwa-peristiwa negatif yang terjadi atas hidup manusia. Kita kenal bahwa manusia pertama memiliki reputasi, memiliki kondisi fisik, kondisi mental, posisi spiritual yang luar biasa. Ya. Jadi Adam dan Hawa baik secara relasional, baik secara mental, baik secara spiritual, baik dalam hal yang berkaitan dengan komunikasi, baik dan utuh secara fisikal, semua tentang manusia itu baik. Tapi kemudian kita lihat bahwa manusia itu mengalami aksiden rohani, kecelakaan yang begitu parah, yang kita kenal dengan nama jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, bukan dengan perkara yang mahal, hanya dengan satu gigitan buah. Orang kadang berkata bahwa buah itu adalah buah apel, gak pernah dijelaskan sebenarnya. Tapi identifikasi tentang buah itu buah apel. Harga buah apel itu berapa? Sekilo. Paling mahal mungkin dijual di Alfamidi, sekilo 60.000 kilogram. Itu sudah 3-4 biji, jadi 15.000. Hanya dengan nilai yang sangat kecil. Bukan mahal, manusia itu jatuh dalam dosa. Tapi yang membuat buah itu mahal adalah aturannya, regulasinya. Penting sekali kita untuk mengenal soal regulasi. Aturan, karena ini berkaitan dengan konstitusi, ya. Berkaitan dengan konstitusi. Kita hamba-hamba Tuhan gitu dikurung, dibingkai dalam apa yang kita sebut anggaran dasar, anggaran rumah tangga GPD. Dan secara rohani, secara organisme, kita itu dibingkai dengan apa yang kita sebut sebagai firman. Nah, itu merupakan aturan. Orang ini sejatuh dalam dosa, padahal dari nilai yang sangat kecil dan minim, tapi kejatuhannya fatal. Maka mari kita jaga diri agar supaya kita taat.
Alkitab melaporkan pada kita tentang api ketidaktaatan. Kejadian 3:23, kita baca bareng. 2-3. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ayat 24. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa keruk dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Di sinilah api pertama kali muncul. Tapi ini api pendisiplinan. Dalam konteks diusir dari wilayah hadirat Tuhan. Diusir dari kompleks berkat Tuhan, dari kompleks mujizat Tuhan. Karena ketidaktaatan, Tuhan mesti muncul dengan tegas melakukan perang terhadap dosa. Saya ulangi, Tuhan melakukan perang terhadap dosa dengan menggunakan alat perang paling canggih waktu itu, yaitu pedang. Alat perang yang paling canggih, yaitu pedang, untuk memutus akses ke pohon kehidupan, untuk memutus akses untuk mendapatkan kembali fasilitas-fasilitas free, fasilitas-fasilitas unggul di dalam Firdaus. Itu semua diputus, dihabisi. Jadi ini adalah proses pemiskinan karena terjadi korupsi. Tuhan bilang jangan kau ambil itu, jangan kau makan buah itu. Tapi manusia menjadi tidak berintegritas, menjadi korupsi. Apa yang bukan menjadi hak kita jangan kita rampas. Apa yang bukan menjadi milik kita jangan kita ambil. Kemampuannya jangan kita ambil. Apalagi Tuhan punya. Amin. Amin. Jangan kita menjadi terlatih untuk korupsi. Saya lebih menyebut ini korupsi, pelanggaran fatal dari apa yang Tuhan tetapkan. Dan kita punya banyak sekali aturan, dan aturan-aturan itu kita harus patuhi. Yang setuju katakan amin. Jangan sampai kita menjadi tidak taat dan akhirnya kita bersentuhan dengan api dan semua hubungan dengan berkat mujizat itu putus. Tapi dalam nama Yesus kita semua mau taat dan kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Baik, saudara-saudara sekalian, saya mau lanjut. Ini diusir kan? Diusir dan dihalau dari tempat terindah di dunia. Dari tempat terindah di dunia. Dia kehilangan keindahan. Kehilangan fasilitas yang paling mulia, paling indah, dan paling spektakuler. B. Kehilangan fasilitas konsumsi, semua dicabut. Makan gratis, minum gratis, buah gratis, sayur gratis tanpa dimasak. Itu semua menjadi salad ya. Tinggal PT makan dengan biji-bijian yang paling bervitamin, full vitamin, semua di close, dikancing. Ketidaktaatan itu memutus fasilitas konsumsi. Hari ini kalau kita masih bisa makan burung weris, sate bahagia, ya. Haleluya, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Kemudian C, fasilitas berkat dicabut. Fasilitas berkat dicabut. Tadinya sebelum kita melakukan dosa, gampang sekali berkat untuk mengalir. Sederas hujan yang tak berhenti. Dan juga seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti. Mudah mendapatkan beras, mudah mendapatkan pongkor, gampang mendapatkan ubi kayu, gampang sekali mendapatkan fasilitas untuk membeli bensin penuh di tangki. Tapi setelah ada dosa, semua menjadi sulit. Gampang dapat goraka. Tapi kali ini servis goraka ajaib, katanya dapat. Moga-moga orangnya dengar saya bicara. Oke.
Fasilitas berkat dijabut. Jangan heran kalau kita kekurangan. Karena mungkin kalau tidak bersifat ujian, memang ada yang perlu diperbaiki, perlu taat lagi. Amin. Biarlah kita menjadi hamba Tuhan yang selalu cukup. Amin. Pas naik mikro mini cukup. Pas mau naik Avanza cukup. Pas mau naik Alphard ada. Pas mau naik pesawat ATR menuju Sangir ada. Pas mau naik Jumbo 777 Boeing menuju Amerika Serikat itu ada. Semua ada. Jangan kurang berpinjam sana sini, itu pun tambah berpinjam, maksudnya ada. Maksudnya makasih. Nah, ini perlu kita pahami bersama. Ingat ya, boleh aja itu bersifat ujian, tapi jangan sampai itu adalah fasilitas kita yang dicabut. Baik, fasilitas rekreasi dicabut. Rekreasi itu sangat mahal. Itulah banyak sekali tempat kita pergi ke tempat wisata, itu mesti bayar karcis, ya. Fasilitas-fasilitas sosial kita mesti bayar karcis, banyak sekali. Tapi kalau Adam dan Hawa, fasilitas rekreasi yang paling indah di dunia, Taman Eden, itu dirancang oleh Tuhan sendiri. Dia rancang itu tentu saja sangat sempurna, sangat bagus, bunga warna-warni, kicau burung, beraneka macam burung, banyak sekali. Kita melihat riak dari sungai Pison, Gihon, dan sungai Efrat. Riaknya bagus, ikannya luar biasa. Pokoknya rekreasi keren. Tapi semua itu dicabut, nggak bisa rekreasi. Dan kebanyakan nanti akhirnya rekreasinya di mana? Rumah sakit. Rekreasinya di rumah sakit. Dalam nama Yesus kita semua sehat. Kita semua sehat. Katakan amin. Semua sembuh dalam nama Yesus. Amin. Ini kalau saya jalan, ada orang lewat ini, bro, sokap, rematik, asam urat berapa kan? Saya memang kelihatan rematik kan, atau asam urat. Jadi orang, oh, bro, bagus obat asam urat ini. Mereka tawarkan saya beraneka macam obat asam urat. Padahal saya nggak asam urat sebenarnya. Cuma cara jalannya yang beda. Maksudnya lantai yang tidak rata. Saya pernah lumpuh dan pernah kecelakaan, maka kaki saya memang kurang normal, bukan lantai yang, bukan bola asam urat. Sehat saya. Ini fasilitas ekonomi dicabut. Ini penting sekali. Itu sungai emas, sungai apa? Pison ya, sungai emas. Semua habis. Fasilitas emas dicabut. Dan ini merupakan kebanggaan, aksesoris. Aksesoris itu dicabut. Mas sekali, gak ada lagi emas, lambang kemuliaan, lambang kekayaan, lambang kejayaan. Gak ada lambang cinta. Itu semua hilang karena ketidaktaatan. Api dengan pedang yang bernyala-nyala menghambat, menyetop, memutus semua mata rantai berkat. Namun dalam nama Yesus, saya berkata kita taat, ada berkat Tuhan datang. Kita taat, ada mujizat Tuhan terjadi. Kita taat, haleluya, fasilitas-fasilitas hebat Tuhan berikan kepada kita. Yang setuju katakan amin. Nah sekarang kita lihat fasilitas yang terakhir yang dicabut yaitu adalah fasilitas rohani. Hubungan dengan Tuhan terputus. Tidak ada lagi konektivitas dengan Tuhan. Hilang. Tidak ada lagi connect dengan Tuhan. Semua putus. Saya memberikan informasi kepada saudara. Ketika kita menjamah dosa, putus dan hubungan signal dengan Tuhan itu putus. Putus. Mau berdoa nggak bisa. Melayani Tuhan apalagi itu semua tinggal sandiwara. Ketika seorang hamba Tuhan melakukan dosa, maka tampilannya di mimbar itu sandiwara. Sandiwara. Apa yang dia mau beritakan? Semua bertentangan dengan nurani. Apa yang dia mau beritakan? Semua bertentangan dengan hati.
Apa yang dia mau beritakan semua bertentangan dengan otak. Semua bertentangan, jadi itu semua kamuflase. Kamuflase. Itu seperti bunglon, nempel di kayu berwarna coklat, dia menjadi coklat. Nempel di daun berwarna hijau, dia berwarna hijau. Nempel di tanah berwarna abu-abu, dia menjadi abu-abu. Lebih baik kita berbicara tegas, keras, supaya kita masuk pada pola pendisiplinan yang ketat. Ya, oke. Puji Tuhan. Nah, ini yang kelima. Haleluya. Ini jemaat Sardis. Udah tinggal ini gereja Sardis. Tinggal puing-puing. Gereja nggak bisa bertahan, pelayanan nggak bisa bertahan kalau kita menjadi hamba Tuhan yang tidak taat. Saatnya kita bangkit untuk maju pada generasi sebelum antikris datang, seperti apa yang dikatakan oleh Pastor Monike. Sebelum era antikristus memegang kendali, mari kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang tidak berkamuflase, tidak memanipulatif pemberitaan, tidak memanipulasi diri, bersih diri itu yang terbaik, bersih hati itu yang terbaik, bersih otak, haleluya, itu yang terbaik. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, baik, saudara. Sekarang api persulutan, ada juga api yang terundang dan kemudian hadirkan persulutan. Itu tercatat dalam Bilangan 11 ayat 1. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut apa? Di hadapan Tuhan tentang apa? Nasib buruk mereka. Sama-sama. Dan ketika Tuhan mendengarkannya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan apa? Merajalela di tepi tempat perkemahan. Jangan buat Tuhan tersinggung. Tuhan sudah kasih semua untuk kita, bahkan darahnya sendiri, tubuhnya sendiri. Tuhan sudah kasih semua pada kita, bahkan urapannya ada pada pelayanan kita. Dia sudah kasih kita jawatan penggembalaan, penginjilan, pendidikan. Tuhan kasih kita lokasi-lokasi di jemaat lokal untuk kita menjadi pemimpin spiritual yang dihargai, dihormati, dicintai. Gak kenal tadinya, gak ada hubungan keluarga, tapi dia kasih persekutuan yang dia tidak pernah kasih pada papa dan mamanya ataupun adik dan kakaknya, tapi dia kasih kepada pemimpin spiritual karena kepercayaan rohani. Kemudian masih bersudut pula. Dia membantuan di Bolbong, ada yang suka bersudut-sudut toh, misalnya dari Bodo Inding. Oke, tunjukkan cinta kita kepada Tuhan dan jangan bersungut-sungut. Ganti sungutan kita dengan ucapan syukur. Amin. 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 Ganti dengan ucapan syukur. Nah ini, Tuhan kirim api apa sana? Api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi perkemahan mereka. Ini semacam peringatan dan sekaligus ancaman. Kalau persulutan dilanjutkan bukan cuma di sekitar perkemahan, tapi Tuhan memakan habis perkemahannya. Di dalam perkemahan orang-orang Israel, di tenda-tenda orang Israel ada baju, ada makanan, ada perhiasan, ada istri, ada anak, ada papa dan ada mama. Kalau Tuhan bakar perkemahan, berarti harta benda habis, tenda habis, pakaian habis, dan bisa terancam jiwanya. Oke, jangan bersungut. Amin. Haleluya. 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 Kasih keras Pak.
Haleluya. 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 Syukuri apa yang ada. Ada, bersyukur. Ada sedikit, bersyukur. Nyanda ada sama sekali, tetap bersyukur. Tapi banyak orang sudah banyak tetap tidak bersyukur. Sudah banyak, sudah ada tetap tidak bersyukur. Oke. Ini gereja Pergamus. Sama. Ini gereja Pergamus tinggal tiang-tiang dan itu menjadi reruntuhan. Gereja yang non-stop bersyukur itu mendatangkan kutuk atas dirinya, mendatangkan keruntuhan atas gerejanya, mendatangkan kehancuran atas rumah tangganya. Jadi kita nggak punya metode lain. Jangan bersungut, tapi bersyukurlah. Lihat, di dalam bersyukur ada mujizat. Di dalam bersyukur ada pertolongan Allah. Di dalam bersyukur ada jalan keluar. Di dalam bersyukur ada keajaiban-keajaiban Tuhan. Haleluya. Pendeta di PDI paling banyak ikut seminar di mana-mana. Paling banyak. Mau seminar gratis, mau seminar berbayar, tetap hadir. Bukan banyaknya ikut seminar, Pak. Tapi biar materi kecil, kalau dilakukan itu top. Amin. Haleluya. Haleluya. Apalagi kalau di Sulawesi Utara acara-acara nasional. Paling banyak peserta pasti dari Sulawesi Utara. Itu berarti antusias itu dari orang Sulawesi Utara, number 1 in the world, nomor 1 di seluruh dunia. Amin. Oke. The fire of God. Api pemberontakan. Api pemberontakan. Ketiga, api pemberontakan. Dalam Bilangan 16 ayat 1. Korah bin Yisha bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan anak-anak On bin Pelet. Ketiganya orang Ruben mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu apa? Orang-orang yang dipilih oleh rapat. Semuanya orang-orang yang kenamaan. Ini bukan orang sembarangan. Korah, Datan, Abiram klub adalah wakil dari pemimpin-pemimpin ternama, kenamaan, orang-orang hebat, punya nama besar, skillnya keren sekali, orang kenamaan. Maka mereka berhasil berpikir dan mengumpulkan umat dan kemudian mengambil keputusan untuk melakukan pemberontakan terhadap kepemimpinan Nabi Musa. Dan apa yang terjadi? Ayat 35, lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke 250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Pak, masing-masing kita punya tugas lah. Yang jadi gembala, jadilah gembala yang baik. Yang jadi majelis wilayah, jadilah majelis wilayah yang baik. Yang menjadi majelis daerah, jadilah majelis daerah yang baik. Seterusnya, yang menjadi majelis pusat yang baik. Masing-masing punya pertanggungjawaban di semua sektor, di semua lini, berdasarkan penugasan atasnya. Jangan mengambil tugas orang lain. Jangan intervensi. Kemudian kita berpikir, aku lebih cakap, aku lebih pintar, aku lebih berpendidikan, aku lebih punya skill, aku lebih berpengalaman, umurku lebih lanjut, aku lebih baik darinya. Jangan,
kita mundur ke fase di mana seharusnya kita ada. Kita masing-masing punya basic. Oke? Jangan lantaran so STH, ketua wilayah baru SD, kemudian dia bilang, aku lebih cakap, aku lebih bisa. Tidak, mundur pada posisi semula, berdiam pada posisi di mana kita Tuhan percayakan. Kalau kita mengambil posisi kita masing-masing, label kita menjadi mulia, merek kita menjadi mulia. Jangan merampas, mengambil posisi yang bukan posisi kita. Tunggu DP waktu, no? Kalau waktunya engkau jadi majelis daerah, haleluya. Kalau waktunya engkau jadi ketum, tunggu dulu. Haleluya, sudah punya haleluya di besar. Semua ada waktunya. Haleluya. Kalau belum waktunya kemudian kita berpikir mau stres itu. Ujung-ujung dari stres itu stroke. Ambil posisi di mana kita ditetapkan, di mana kita ditempatkan. Jangan overlap. Kalau kita overlap di tikungan, bisa salah goyang setir, tapalakan itu. Haleluya. Haleluya. Jemaat Philadelphia, jemaat kasih karunia, ini tinggal pilar-pilar seperti ini. Gak ada lagi. Ini bukti gereja itu. Dia punya pilar ini 3 meter lebarnya. 3 meter. Dia punya tiang aja 3 meter. Bagaimana dia pasang? Gereja Philadelphia adalah gereja yang begitu gede, begitu besar. Tapi kemudian menjadi habis sama sekali. Philadelphia atau Akisa menjadi kota Muslim, nggak ada orang Kristen. Semua habis terampas, terpijak-pijak dan dibinasakan. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Kenapa pemberontakan? Ayo mari kita semua, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita ikut alurnya Tuhan saja. Kalau kita ikut alurnya Tuhan, pasti tiba di final. Pasti tiba di final. Tapi kalau kita mau terbang lebih cepat sampai, di Lamongan orang bilang ada tuh yang disebut tetempang. Apa itu? Jakarta kakang. Tetempang. Aniki. Tetempang. Tetempang. Iya, mau dia tetempang itu. Tetempang. Kena tuh, kena jari. Lebih baik jangan kita balompa atau jangan kita belok ambil kiri, ambil lambung kanan. Ikut di DP jalur. Kalau ikut DP jalur pasti sampai di tanah Kanaan. Tapi kalau kita mau ambil jalur sendiri, jatuh sendiri, sakit sendiri, binasa sendiri, susah sendiri, menderita sendiri. Tapi kalau ikut jalur senang ke diri, senang ke keluarga, bahagia bersama-sama. Jangan baku iri. Amin. Jangan memberontak. Sekarang itu tanah terbelah, bukan cuma ini tanah terbelah dan mereka dikubur hidup-hidup tanpa ada panitia gali kubur. Langsung game over, selesai ibadah. Api dan dosa moral. Bapak Ibu sekalian, ada api yang kita mesti jaga. Api kasih sayang, ya. Jangan api cinta buta. Jangan api haus kekuasaan. Jangan api haus harta benda. Yang penting ada hidup-hidup mulai ini Tuhan setiap kali mata. Jangan berusaha cari harta duniawi dari menjadi hamba Tuhan. Jangan berusaha menjadi kaya
diri sendiri karena menjadi hamba Tuhan. Kalau ada puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Amin. Haleluya. Ada pas mau beli bakso ada, pas mau beli ikan bakar ada, pas mau nge-mall ada. Pokoknya semua ada, bisa ada. Percayakan semua sama Tuhan. Baik. Ini dalam Kejadian 19:24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Api dari langit, dari Tuhan asalnya sebagai tindakan atau perang langsung dari Tuhan atas pelanggaran moral orang Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora dikenal sebagai kota LGBTQ. LGBT. Saudara, ini jemaat Tiatira sama tuh. Habis itu jemaat Tiatira musnah karena dosa. Ini di Troas. Sodom dan Gomora. Ini adalah LGBT Church. Ini gereja LGBT. Ini pendetanya. Ini benderanya flag. Bendera rainbow. Bendera rainbow. Ini jemaatnya. DP Jubah. Apa kata DP nama kalau di Jubah begini kalau Sekolah. Sekolah. DP sekolah ini ada pakai bendera rainbow. Ini lesbian married. Aku kawin. Dua. Ini tuh pendeta. Pengakuan terhadap gereja LGBT semakin luas. LGBT Christian Church. Pemakanan. Ini perkawinan gay. LGBTQ. Ini semua bentuk-bentuk dosa itu. Lesbian, gay, bisex, transgender, queer, maksudnya belum menentukan laki-laki atau perempuan, tapi boleh perempuan, boleh laki-laki. Cisgender, intersex, boleh dan sama saya boleh. Aseksual sampai kepada animal sex, seks dengan binatang, seks dengan anjing, anjing dengan wewene, tuama dengan anjing wewene. Ini di Washington National Cathedral, tempat di mana presiden Amerika Serikat dilantik. Ini jaraknya dari Capitol, gedung Kongres nggak jauh. Jaraknya dari White House nggak jauh. Sebelum masuk White House, mesti datang ke gereja ini dan ditabiskan oleh pendeta di gereja itu sebelum menjadi presiden Amerika Serikat. Nah, gereja itu menampung ini. Washington National Cathedral ini mereka lakukan long march, bebas sekali, bebas. Di Amerika Serikat, Bapak Ibu sekalian, pelajaran agama ditiadakan, tapi pelajaran LGBT, pelajaran seks dilegalkan. Ngeri sekali. Kita di Indonesia kita jaga kekudusan. GPDI apalagi kita jaga kesucian. Tidak boleh ditawarin. Tidak boleh ditawar. Nih di Bali LGBT kali. Bendera gereja di parade kebangsaan. Pride parade. Ini mereka parade ini, coba dia punya pengertian ini, saya sudah terjemahkan. Parade, pride, kontingen episkopal adalah sebuah gereja. Tiba dengan kekuatan penuh di belakang Lutheran. Di belakangnya ini ada orang Lutheran, ada orang Metodis, ada orang Presbyterian,
Kami berbaris di belakang bendera gereja yang dihiasi dengan pelangi dan membagikan permen karet dan kartu dengan jam layanan kami. Datanglah ke gereja, temanku. Laura berteriak dengan riang, setiap minggu kami memiliki anggur. Ini udah menjadi begitu lazim di negara Kristen terbesar di dunia, Amerika Serikat. Saya ngobrol dengan pendeta di Amerika, pendeta gereja, gerejanya siapa ini, pastor yang di New Jersey. Dia undang saya dan istri untuk makan pagi dan sarapan pagi. Dia bilang begini, pastor, Jumat yang saya layani itu mayoritas itu adalah LGBT. Jadi kalau yang pimpin puji-pujian itu 2 orang tuh LGBT, laki-laki dan laki-laki, suami istri. Yang jadi singer di sini 2 orang perempuan lesbian. Yang di sebelah sana bisex, 2 orang. Terus menyanyi memuji Tuhan. Terus satu jadi pastor, apa memberkati mereka? Kalau ada giliran orang yang datang untuk minta pemberkatan, saya cari pendeta lain, saya tidak mau berkati. Tapi dia sekarang sudah jadi salah satu board di Reformed Church, salah satu gereja paling tua di Amerika Serikat, yang mengadopsi yang seperti itu. Di Los Angeles, kemarin pendeta saya bilang, saya mau keliling-keliling dengan Pak Pendeta. Saya mau bawa ke gereja saya. Waktu dia sampai di depan gerejanya, coba lihat, pastor lihat itu gereja. Di gereja itu ada bendera, itu bendera LGBT, karena gereja saya mesti menerima orang LGBT untuk dikawinkan. Di San Francisco, seorang pendeta lagi mengajak saya untuk keliling San Francisco, dibawa ke sebuah kawasan full, kira-kira itu San Francisco Square. Ada luas sekali, semua toko-toko, restoran, bioskop, kafe-kafe, itu semua kafe full. Ada opa dan opa. Kalau opa dan oma boleh itu. Ini oma dan oma. Itu kegilaan yang kita lihat sekarang, dan itu dianggap resmi. Tetapi 60 tahun yang lalu di Amerika Serikat, semua anti LGBT, anti lesbian, anti gay, anti bisex. Tapi hari ini beda. Hari ini beda. Tapi kita minta tolong sama Tuhan. Di gereja Pentakosta di Indonesia, kekudusan hidup harus ditegakkan dan tidak boleh ditawar. Kita mesti jaga itu dengan baik. Siapa? Kita harus menjadi ujung tombak dari semua itu. Pemberita-pemberita, pendeta-pendeta, ibu-ibu gembala di mimbar-mimbar teriakan kekudusan. Jika tidak, Tuhan turunkan api membakar seperti dia membakar Sodom dan Gomora. Dia membakar gereja, menghancurkan gereja. Gereja akhirnya ada pada titik gelap, yang ada adalah api hitam yang menghancurkan gereja. Tapi aku yakin gereja Pentakosta di Indonesia masih tetap bertahan. Orang-orang yang disebut ortodoks, fundamentalis, tetap jaga kesucian, karena kita adalah gereja penyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Nih, ini Episcopal Church. Ini logonya, logo. Tapi kali ini logonya sudah ada bendera, mengambil gambar-gambar di dalam gereja Santo Petre, istana dari Paus di dalam. Saya masuk dan saya ambil foto banyak. Waktu saya keluar, ambil foto digital.
Saya tiba di luar, saya periksa semua foto. Fotonya kabur semuanya. Padahal saya seorang profesional, tukang foto profesional, Pak. Waktu keluar dengan istri saya, waktu buka itu nggak ada yang jelas, semua kunang-kunang. Waktu dapat foto di luar, semua jelas. Di dalam nggak jelas. Padahal saya beli itu saya itu harganya 15 juta. Tapi kalau sudah masuk ke sana di foto pasti jelas. Cuma Frankie yang nggak jelas. Serius. Oke. Anita Rahman. Dia laki-laki. Tapi coba lihat, tapi dia laki-laki itu perempuan. So dioperasi di barat. Maksud dia burung. Ini gembala dan jemaat LGBT, senyum mereka berkah. Kelihatan lebih bahagia daripada tempat Pentekoste. DP jemaat lebih happy daripada jemaat DPD. DP senyum berkah. Itu jemaat LGBT aja gembira begitu. Tapi jemaat DPD murung. Ini tadi DPD murung apalagi ada doi. Oh cobus. Gereja merosot, kehilangan daya tarik. Karena pemimpin gereja banyak yang terperosok dalam skandal seks, keuangan, skandal ketamakan, ambisi negatif, kemaruk harta, mabuk kedudukan, saling menjatuhkan, kebohongan, dan lain-lain. Kejatuhan pemimpin selalu terdengar di mana-mana, dan begitu banyak contohnya. Ted Haggard tahun 2008, Jesse Jackson tahun 1998. Kita melihat warna dari gereja, warna dari kekristenan adalah tumbangnya tokoh-tokoh gereja, tumbangnya jemaat-jemaat Tuhan yang setia, tumbangnya pemimpin-pemimpin yang diandalkan. Hampir nggak berbekas. Semua ada dalam catatan-catatan yang memalukan. Ayo, kalau kita hanya pendeta dari pedesaan, hiduplah dalam kekudusan, hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dalam ketulusan. Amin. Amin. Ya, begitu. Kita kalau lihat kukis kalau sementara bahasa seminar, jadi hilang semangat bicara. Api penghukuman kekal. Dan ini adalah finalisasi dari semua karakteristik dosa, model-model dosa, model-model kejahatan. Itu ada finalnya. Finalnya adalah neraka. Oke, bekerjalah untuk upah kekal, untuk surga mulia. Layanilah dengan cara-cara yang paling luhur, berkhotbahlah dengan jujur, pimpin puji-pujian dengan tulus. Haleluya. Jangan seperti yang di sana. Kalau kita mau khotbah di sini berapa DPD yang makan? Aku tanya dong, lu sudah khotbah di sana? Di mana? Di Siloam Parigi. Berapa DPD? Menjadi hamba Tuhan GPD, ada amplop dan nyanda ada amplop, bagi sungguh-sungguh. Si begitu. Haleluya. Di belakang saya ada anak saya Glenn. Kita pernah pergi melayani di satu tempat jauh sekali. Ini orang di sana bilang begini, Om, kirim nomor rekening untuk tiket. Dia bilang tidak usah. Kirim, cepat kirim. Wah, tidak usah. Kalau ada berkat itu nanti di sana, pergi. Pokoknya di lapangan. Haleluya. Oh makan dulu, makan. Waktu mau makan, terong di sana.
terong disantap, ikan 1-2 potong. Kita punya matematika ekonomi jalan. Tadi dia kemarin berapa minggu minta nomor rekening. Apa ini? Terong santap. Memang sih saya suka sekali makan terong. Lagi dulu, Om, sorry Om. Kenapa? Om kasih tinggal aja Om dengan nomor rekening. Nanti mau kirim. Yang seperti itu saya tidak pernah kirim nomor rekening. Dan memang saya tidak tahu memberikan nomor rekening. Kalau ada bilang nyonya nggak ada. Kalau ada kasih. Bagi saya seperti itu. Oh, karena firman Tuhan nggak perlu dibayar. Padahal kalau itu jalan, kan? Sudah pulang, dia tiap hari dia minta nomor rekening. Mana Om nomor rekening? Mana Om nomor rekening? Tiap hari dia minta. Istri saya tergerak. Kasih coba Pak. Biasanya ibu-ibu tuh. Maka karena terus didesak, saya tetap bilang jangan. Tapi namanya secara diam-diam istri saya kirim. Itu 7 tahun sampai sekarang nggak pernah datang. Padahal total kita beli 18 juta. 18 juta pergi ke tempat itu. Iya saja, gak ada masalah Tuhan. Sampai sekarang masih tetap sehat, kuat dan diberkati. Bisa di mana-mana karena kemurahan Tuhan. So 13 kali pergi di Israel. Mungkin kita yang paling banyak di Israel dari semua yang ada di sini. Iya tuh. Atau ada yang lebih? Maaf kalau ada yang lebih. Dialah Tuhan yang menjamin hidup kita. Amin. Amin. Baik. Ini cuma Laodikia. Ini gereja Laodikia mau nggak ada, hilang. Ini nih, tabatan. Angus gua kalah ikan bakar. Sekarang kita masuk pada tema besar kita. Berapa lama lagi, moderator? Masih 45 menit. Oh. Dan kita mesti dikasih ingat. Kalau nggak dikasih ingat kok kita lupa berhenti. Ini tentang api Tuhan dalam perjalanan. Kejadian 13, Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada waktu siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ini kontinuitas dari penyertaan Tuhan. Itu di mana dan kapan saja. Itu bicara soal waktu siang ataupun malam sama aja. Penyertaan Tuhan, api Tuhan menyertai kita di semua lokasi, di semua tempat, di setiap waktu. Dari pukul 00 sampai pukul 12 siang, dari pukul 12 siang sampai kepada pukul 00 tengah malam, tetap Tuhan sama. Dia bawa api, dan api itu untuk menjaga kita di jalan. Kita gak mungkin tersesat. Kalau ada api Tuhan, ada kalajengking di padang gurun, kalajengking kelihatan. Ada singa kelihatan. Ada musuh dicegat oleh Tuhan. Jadi semua lokasi di mana hamba Tuhan itu berjalan itu aman. Di mana ada api Pentakosta, kemana pun kita pergi melayani, kita pasti aman di sana. Karena yang menyertai kita adalah kekuatan yang tidak terbatas, yang kita kenal dengan nama Roh Kudus. Jangan pernah ragu tentang pertolongan Tuhan yang ajaib, ya. Jangan pernah ragu. Oke. Tapi di tengah-tengah awan ini, di posisi ini selalu ada mana, selalu ada air di padang gurun, selalu ada payung di tengah mana matahari terik, payung awan.
selalu ada penerangan di malam gelap gulita. Di padang gurun, di Gunung Sinai, itu bisa sampai -4 derajat Celcius. Dingin sekali. Tapi itu menjadi panas karena ada tiang api. Kalau dia lagi panas bisa sampai 40 derajat Celcius. Itu panas membara. Tapi kalau ada awan kemuliaan Tuhan, itu menjadi begitu sejuk. Ada orang Amalek, ada orang Edom, Moab, Amon, ada tentara-tentara musuh yang ganas, tapi semua bisa diredam karena tiang awan dan tiang api. Kemana pun kita pergi jangan takut melayani Tuhan. Ada Tuhan, ada Roh Kudus yang menyertai kita. Dia jamin kita dengan mana, full gizi, rasa madu. Untuk mana Pak? Itu 4 sehat, 7 sempurna. Di situ sudah susu, sudah ada madu, ada vitamin D, vitamin E, vitamin C, dan apa lagi? Vitamin A sampai Z ada. Ucapkan amin. Amin. Ini disertai. Nah sekarang api Tuhan dalam perjalanan masih. Baca bersama 2-3. Keluaran 40 ayat 38. 2-3. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada waktu siang hari, dan pada waktu malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Ini di dalam kemah ada api. Di dalam kemah ada api. Saya perlu bertanya, di ruangan ini ada api enggak? Di gerejamu melayani ada api tidak? Karena di kemah sembahyang, di padang gurun ada awan dan ada api di dalamnya. Di dalam kemah ada api. Jadi gereja Pantekosta di Indonesia, gembalanya harus berapi-api. Amin. Ibu gembalanya juga harus berapi-api. Haleluya. Anak-anak gembala mesti berapi-api. Seluruh jemaat juga mesti berapi-api. Bukan api biasa, tapi api Tuhan. Gereja tanpa api, di situ ada daging yang busuk, ada buah yang busuk. Di gereja yang tidak ada api, tidak terbakar, dosa dipelihara, kejahatan dipelihara, kemunafikan dipelihara, dendam dipelihara, iri hati dipelihara. Semua itu adalah barang busuk. Tapi kalau ada api, kemunafikan dibakar, kekejian dibakar, dosa moral dibakar, dosa kecil dibakar, semua terbakar. Kudus namanya. Haleluya. Haleluya. Semua yang ada di sini hormati Tuhan, katakan haleluya. Haleluya, ada api. Ada api. Glory, 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 glory. Jangan datang ke pertemuan Pantekosta kalau engkau tidak merasakan jamaahnya Roh Kudus. Jangan datang ke pertemuan ibadah GPDI kalau tidak merasakan urapan Tuhan. Orang GPDI itu identik dengan urapan. Udah sulit sekali terdengar bahasa roh dalam gereja. Udah sulit sekali terdengar nubuatan dalam gereja. Udah nggak ada lagi penglihatan dalam gereja. Coba kita lihat gereja tahun 1960-an sampai tahun 75, gereja itu dahsyat. Orang menari dari luar sana sampai ke mimbar yang mana dia turun lagi, nggak ada tabrakan. Karena kemuliaan ada di GPDI di tahun-tahun ini. Apakah itu masih bisa pulih? Bisa. Kita sepakat. Para leader GPDI hidup doa dan puasa, hidup dalam kebenaran, Amen. hidup dalam kesucian. Kita pasti melihat tanda-tanda ajaib terjadi di gereja ini. Haleluya. Udah sulit mengajak pendeta-pendeta GPDI apalagi sudah bergelar untuk menyembah Tuhan bersama.
Udah sulit mengajak ibu-ibu gembala untuk menyembah dalam roh dan dalam hadirat Tuhan, karena seluruh dirinya penuh dengan aksesoris, baju mahal, anting-anting mahal, kalung mahal, tas-tas yang hebat. Hari ini kita berkata, walaupun gak ada aksesoris manusia, tapi ada aksesoris rohani dalam hati, di mana kemuliaan Tuhan meliputi semua warga DPD ini. Haleluya, syukur Tuhan Yesus. Dia masih kalah. Ya lama. Haleluya, Yesus, haleluya. Kita bukan sedang mimpi kok. Oh, haleluya. Kita masih